Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah sehat semua ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu memimpin doa. Bu. Ya, Badrotun silakan. Sebelum memasuki kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Badrotun sudah mau memimpin doa. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Yuk, temannya dicek apakah ada yang tidak hadir. Tidak ada, Bu. Hadir semua. Alhamdulillah, kalian masuk semua ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan berikan jargon. Ibu akan contohkan terlebih dahulu ya. Ini, aku bangga berbahasa Indonesia. Yuk semua dicoba yuk. 1, 2, 3. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iya. Baiklah anak-anak, meskipun sekarang kita belajarnya belum bisa tatap muka secara langsung, Ibu harap kalian tetap semangat belajar ya. Jangan jaga kesehatan dan mari berdoa semoga pandemi segera berakhir. Amin. Ya, baiklah pada pertemuan hari ini kita akan membahas KD 4.1 yaitu menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran baik secara lisan maupun tulis. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini kalian diharapkan mampu merumuskan sistematika surat lamaran dengan cermat dan mampu menyajikan unsur-unsur isi surat lamaran baik berupa tujuan dan maksud penulisnya dengan tepat. Minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian surat lamaran pekerjaan. Ada yang masih ingat apa itu surat lamaran pekerjaan? Saya, Bu. Ya, silakan Marliana. Surat lamaran pekerjaan merupakan salah satu alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan pesan dan informasi dari suatu pihak kepada pihak lain, baik perorangan maupun berkelompok atau organisasi. Ya, bagus Marliana. Ada lagi yang mau berpendapat? Ada lagi? Rayu mau berpendapat? Saya, Bu. Ya, coba Yeni. Jadi, surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga, Bu. Iya, bagus, benar. Jadi jawaban dari Mariliana dan Yeni benar semua ya. Jadi surat lamaran pekerjaan merupakan salah satu alat komunikasi tertulis yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga. Baiklah, Ibu akan memberikan satu contoh surat lamaran. Silakan disimak baik-baik. Bentar, Ibu akan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Masih proses, Bu. Saya lihat, ditunggu dulu. Sudah, Bu. Ya, silakan disimak. Dari contoh yang sudah Ibu berikan itu, apa yang kalian dapatkan? Saya, Bu. Juga Badrotun. Ada tanggalnya, Bu. Ya, benar. Ayo, apalagi yang lain? Ada identitas penulisnya, Bu. Ya, benar. Apa yang disampaikan oleh Badrotun dan Risma benar semua ya. Di dalam surat lamaran pekerjaan pasti ada tempat dan tanggal penulisan surat, identitas, lampiran, ada salam pembuka, isi, dan salam penutup. Semua itu dinamakan dengan sistematika surat lamaran pekerjaan.
Untuk memantapkan pemahaman kalian, Ibu akan menayangkan salindia. Sebentar. Jadi hari ini kita akan belajar surat lamaran pekerjaan. KD-nya adalah 4.1 yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, yaitu menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan baik secara lisan maupun tulis. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kalian dapatkan adalah setelah membaca contoh surat lamaran di internet, peserta didik dapat merumuskan sistematika surat lamaran dengan cermat. Kemudian setelah merumuskan sistematika surat lamaran, peserta didik dapat menyajikan unsur-unsur isi surat lamaran berupa tujuan dan maksud penulisnya dengan tepat. Kemudian sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan terdiri dari 1. Tempat dan tanggal pembuatan surat, 2. Lampiran dan hal, 3. Alamat surat, 4. Salam pembuka. Sebentar. Yang kelima, alinea pembuka, 6 isi, 7 penutup, 8 salam penutup, dan ke-9 tanda tangan dan nama terang. Dan maksud dan tujuan dari surat lamaran pekerjaan adalah menurut Kosasi 2009 dalam Purnama, tahun 2017, surat lamaran pekerjaan yang ditulis berisi penawaran keahlian kemampuan atau jasa terhadap suatu perusahaan atau instansi tertentu. Baik. Kemudian Ibu akan share screen lagi contoh sistematika surat lamaran pekerjaan. Apakah di kalian sudah terlihat? Sudah, Bu. Jadi gini sistematikanya. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Ada Jakarta 23 Januari 2019. Coba Badrotun, lampiran dan hal berisi apa? Lampiran dan hal berisi itu, Bu. Apa ya? Kepada itu ya, Bu. Kepada instansi yang dituju oleh penulis. Iya, Bu. Kemudian ada salam berbuka. Bisa ditulis dengan hormat, saya bertanda tangan di bawah ini. Kemudian ada identitas penulis surat, berisi nama, tempat tanggal lahir, status agama, pendidikan terakhir, alamat, dan sebagainya. Kemudian ada maksud dan tujuan isi surat. Isi surat dari lamaran pekerjaan ini adalah untuk mengajukan permohonan pekerjaan di perusahaan sebagai editor psikologi. Kemudian ada lampiran persyaratan yang ditentukan, yaitu ada resum, pas fotokopi ijazah terakhir, pas fotokopi transkrip nilai. Kemudian ada salam penutup, ditutup dengan kalimat, demikian surat lamaran permohonan pekerjaan yang saya ajukan. Saya berharap dapat bergabung di perusahaan. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Dan yang terakhir ada tanda tangan dan nama terang. Sampai sini sudah paham, anak-anak? Paham, Bu. Ya. Baiklah, Ibu akan membentuk kalian menjadi 2 kelompok. Silahkan memilih anggota kelompok terlebih dahulu. Baik, Bu. Ini ada soal kelompok yang harus kalian kerjakan. Baca dan cermatilah surat lamaran pekerjaan di bawah ini secara berkelompok. Kemudian setelah selesai membaca, identifikasilah sistematika surat lamaran pekerjaan di bawah ini. Soal yang pertama, identifikasi sistematika surat lamaran pekerjaan. Soal yang kedua, jelaskan maksud dan isi dari surat lamaran pekerjaan. Nanti soalnya Ibu bagikan di grup WhatsApp ya. Baik, Bu. Ibu beri waktu kalian 10 menit. Nanti kalau sudah selesai, salah satu perwakilan mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Bu. Baik, apakah sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusi, anak-anak?
Siap, Sudah, Bu. Bu. Ya. Nomor 1, siapa yang akan mempresentasikan? Saya. Ya, Risma. Yang lain disimak ya. Sistematika surat lamaran pekerjaan yang pertama ialah tempat dan tanggal pembuatannya itu di Sragen 2 Agustus 2021. Sedangkan lampiran dan halnya itu ditujukan kepada Kepala Sekolah Islam Al-Ulum Terpadu Sragen. Alamat suratnya bertempatan di Sragen. Salam pembukanya diawali dengan kata dengan hormat, serta diikuti dengan permohonan lamaran pekerjaan. Yang selanjutnya alinea pembuka berisi terkait dengan data pribadi sang pelamar. Terus isinya itu maksud dari pelamar untuk melamar pekerjaan sebagai guru honorer disertai dengan lampiran-lampiran. Kemudian yang penutup itu berisi dengan demikian surat lamaran ini saya buat sebenar-benarnya. Salam penutupnya, atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak atau Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih. Yang terakhir, diikuti dengan tanda tangan sang pelamar dan nama. Sudah, Bu. Ya, bagus, Risma. Kemudian soal nomor 2, siapa yang akan mempresentasikan? Ya, coba, ayo Marliana. Ini dari surat lamaran pekerjaan tersebut yaitu menulis permohonan lamaran pekerjaan sebagai guru honorer di Sekolah Islam Al-Ulum Terpadu Sragen. Ya, bagus. Anak-anak, sejauh ini ada yang kurang jelas atau belum dipahami? Sudah jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya, tadi kita sudah belajar apa saja? Sistematika surat lamaran pekerjaan, Bu. Ya, Dan isinya apa lagi? Maksud dan tujuan penulis menulis surat lamaran pekerjaan, Bu. Ya, betul sekali anak-anak. Saya rasa kalian sudah paham semua ya. Baiklah, pertemuan pada hari ini kita cukupkan. Kita lanjutkan pertemuan di minggu depan. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas antusias anak-anak mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan rajin belajar. Yang belum bergabung di Google Classroom, segera bergabung ya. Ibu sudah unggah materi yang dapat kalian baca untuk memantapkan pemahaman kalian. Ibu. Ya, Baik, Bu. Silakan salah satu memimpin doa. Ya, Bu. Ya, silakan. Baiklah, untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan doa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, cukup sekian pertemuan pada hari ini. Apabila ada kata yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.